في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini berjumpa dengan komunitas muslim di Munchen, Jerman. Tentunya tidak ada yang kami bisa berikan hadiah terbaik kepada saudara-saudara kami di tempat yang jauh, kecuali adalah untayan doa, supaya doa-doa yang kami panjatkan menghangatkan keimanan dan memberikan kebaikan kepada seluruh keluarga dan seluruh saudara kami di Munchen, Jerman. Walaupun terbentang jarak yang begitu jauh antara kita, tetapi kita berharap semoga kita dekat di dalam doa. Doa kami secara khusus dari saya Abu Basamo Marmita dan seluruh para penuntut ilmu yang berkumpul pada kesempatan hari ini mendoakan semoga saudara-saudara kami kaum muslimin yang ada di Munchen, Jerman selalu dijaga oleh Allah keimanan, selalu dijaga oleh Allah di dalam ketakwaan, diberikan keberkahan dan diberikan istiqomah dan lekas kembali ke tempat tinggal di Indonesia bersama dengan masyarakat, bersama dengan negara yang kita cintai. Semoga ini menjadi sebuah doa yang didengarkan oleh Allah dan diistijabah oleh Allah. Amin insyaallah. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati dimanapun berada, kepada seluruh para penuntut ilmu, dan kepada tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga kita senantiasa dipersaudarakan di dalam keimanan. Tentunya muara keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari di dalam ilmu akhirat adalah bagaimana kita mampu dipersaudarakan oleh Allah di dalam keimanan. Karena semangatnya kitabullah dan semangatnya sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan. Banyak orang yang mereka mampu mempelajari ilmu tetapi belum tentu mau untuk bersaudara di antara sesama muslim di dalam koridor kebenaran, di dalam penghambaan kepada Allah. Makanya kita berharap semoga kita diberikan oleh Allah keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita peroleh, dan semoga kita diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan yang sejatinya kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang sering tidak dirasa oleh manusia, bahwasanya ini merupakan sebuah kebaikan besar, yaitu adalah persaudaraan. Makanya kita berdoa semoga setiap para penuntut ilmu dimanapun kita berada yang bergabung pada grup besar yaitu adalah kajian tafsir, semoga kita dipersaudarakan walaupun kita tidak bertemu di dalam tetesan darah dan nasab, tapi kita bertemu di dalam keimanan, dan cukuplah keimanan menjadi mahar terbaik yang mempersaudarakan kita di dalam setiap kebaikan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa, dan tidak ada yang kita senantiasa berikan kecuali adalah memberikan makna kesyukuran atas apapun yang kita telah peroleh dan apapun yang kita dapatkan.
tidak akan membahayakan apapun masalah selama hati kita senantiasa bersyukur. Karena kesyukuran itu merupakan pintu yang akan membuka kelapangan. Kesyukuran itu merupakan sebuah pintu yang apabila terbuka akan menciptakan dan memberikan kecukupan pada kehidupan kita. Kelapangan dan kecukupan hari ini menjadi sesuatu yang sangat mahal karena banyak orang yang hanya mengejar kuantitas dan hanya mengejar disit, tapi mereka lupa untuk mengejar kecukupan dan kelapangan. Padahal kecukupan dan kelapangan sejatinya hak prerogatifnya Allah. Tidak pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang senantiasa hatinya dan jiwanya bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita dan selalu membimbing kita supaya kita menjadi bagian dari deretan hamba yang bersyukur kepadanya. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir dan pembahasan kita tentang tadabbur Quran. Tentunya kemarin kita sudah menyampaikan why-nya dan latar belakang kenapa kita memiliki sebuah keinginan besar untuk mempelajari tafsir dan mentadabburi setiap ayat yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Tentunya setiap poin-poin yang telah kita pelajari dari apa yang menjadi latar belakang kita mempelajari tafsir dan tadabbur itu bisa memberikan kepada kita sebuah kekuatan serta memberikan kepada kita istiqomah di dalam perjalanan panjang kita untuk menyelami setiap ayat dari setiap kalam yang Allah turunkan dalam kehidupan petunjuk sebagai manusia. Dan itu merupakan sebuah kekuatan bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya tafsir dan tadabbur merupakan salah satu ilmu yang mulia. Karena objek dari ilmu ini adalah kalamullah. Ketika objek dari ilmu ini adalah kalamullah, berarti apapun kalau sudah berkaitan tentang Allah, maka itu pasti menjadi mulia. Dan kemuliaan hidup kita ketika kita banyak sekali merenungi dan banyak sekali mengambil pokok dan banyak sekali mengambil kehidupan kita sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam kalamullah. Tentunya saya kemarin juga menyampaikan bahwasanya perkataan manusia itu adalah penyakit dan tidak ada obatnya dari perkataan manusia kecuali adalah menyelami dan mentadabburi perkataan-perkataan indah yang datang dari Allah untuk kita fahami maknanya dan kita jadikan petunjuk serta pelita pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita mempelajari tafsir dan tadabbur pada tafsir dan tadabbur ayat-ayat yang terpilih. Kita pada kesempatan hari ini sudah mulai memasuki surat Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Tentunya ketika surat ini memiliki keutamaan yang sangat besar, maka tidak ada yang kita tinggalkan pada 7 ayat yang ada pada surat Al-Fatihah kecuali kita membahas semuanya. Karena ini merupakan surat yang paling familiar untuk kita, paling dekat dengan kita, dan dihafalkan hampir seluruh manusia yang beriman kepada Allah. Dan tentunya kita harus mengetahui makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena kandungannya yang begitu besar. Karena kandungan yang ada pada surat Al-Fatihah tidak ada yang bisa untuk dipilih dan dipilah. Karena semuanya memang betul-betul layak untuk dijadikan perenungan pada kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita pada pembahasan ini, kita memulai dengan surat Al-Fatihah. Sebelum kita mengenali satu persatu dari perenungan dan tadabbur serta tafsir yang kita ungkap atau yang diungkap oleh para ulama tentang setiap ayat yang ada dan terdapat pada surat Al-Fatihah, mari kita mengetahui dulu khasiat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. Banyak di antara kita mengenal surat Al-Fatihah dari semenjak kecil, tapi terkadang kita belum mengetahui keutamaan dan belum mengetahui khasiat yang dimiliki pada surat Al-Fatihah. Tentunya ketika kita tidak mengenali khasiat yang terdapat pada surat Al-Fatihah, maka ini adalah sebuah kerugian yang sangat nyata untuk kita. Karena ibaratnya sebagaimana satu pasukan, dia diberikan pistol, diisi dengan peluru, tetapi tidak ada satupun dari pistol itu yang digunakan untuk membunuh musuh. Maka tentunya prajurit yang semacam ini biasanya akan dikeluarkan dari kesatuannya, karena dia tidak bisa menggunakan senjata. Orang yang tidak mengetahui tentang khasiat Quran itu sama dengan orang yang mereka memiliki modal yang sangat besar dan memiliki market yang sangat-sangat kondusif supaya dia bisa berbisnis dan dia bisa mendapatkan keuntungan besar dari bisnisnya.
tapi justru modal dia tidak pakai, market yang sudah ada tidak dia maksimalkan, dan akhirnya dia justru bangkrut dan tidak mendapatkan harta, padahal di hadapannya ada banyak sekali kesempatan yang mampu dia rekrut dan mampu dia dapatkan ketika dia mengelola bisnisnya. Itulah analogi sederhana, itulah perumpamaan bagi mereka yang senantiasa tidak mengetahui betapa besarnya khasiat yang dimiliki surat Al-Fatihah. Makanya sebelum kita membahas setiap ayat yang ada pada surat Al-Fatihah, sebelum kita membaca setiap keutamaan yang terdapat pada surat Al-Fatihah, maka kita bahas dulu khasiatnya dulu. Karena ternyata surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Ketika kedudukannya begitu sangat agung, kita harus paham khasiat yang ada pada surat Al-Fatihah. بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Maka di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Kafiyu. Al-Kafiyu Syafiyah. Ya, Al-Kafiyu Syafiyah. Bahwasanya surat Al-Fatihah di dalam beberapa riwayat disebut dengan Al-Kafiyu Syafiyah. Yaitu adalah Al-Kafiyu yang artinya mencukupi, Asy-Syafiyah itu yang artinya penyembuhan. Artinya bahwasanya surat Al-Fatihah itu mencukupi dari semua yang dibutuhkan oleh setiap manusia, dan dia juga disebut pula di dalam beberapa riwayat memiliki sebuah nama, yaitu adalah Asy-Syafiyah yang artinya adalah penyembuh. Tentunya kita paham ya, perbedaan antara dawaun dan asy-syafi itu beda. Bahwasanya terdapat perbedaan antara dawaun dan syafi. Dawaun itu artinya obat. Kalau kita mengetahui ada sesuatu yang disebut dengan obat, berarti ada dua kemungkinan kalau kita berinteraksi dan menggunakan obat, bisa sembuh ataupun tidak sembuh dengan izin Allah. Maka itulah yang dinamakan ketika berinteraksi dengan obat. Obat itu ya bisa sembuh, bisa tidak sembuh. Tapi surat Al-Fatihah tidak disebut dengan ad-dawa. Surat Al-Fatihah tidak disebut dengan obat, tapi surat Al-Fatihah disebut dengan asy-syafiyah. Asy-Syafi itu artinya bahwasanya dia penyembuh. Berarti betul-betul ketika kita berinteraksi dengan benar pada surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah itu bukan sekedar obat. Obat itu levelnya lebih rendah. Tapi disebutnya oleh para ulama disebut dengan asy-syafiyah, yang artinya adalah penyembuh. Karena pada surat ini ada penyembuhan terhadap berbagai macam penyakit yang dimiliki oleh manusia. Inilah yang kita harus kenal dari surat Al-Fatihah. Tentunya ini sangat tergantung bagaimana keimanan kita kepada Al-Quran dan bagaimana keimanan kita kepada surat Al-Fatihah itu sendiri. Karena itu juga tergantung kepada keimanan kita. Kalau kita tidak mengimani dengan benar, kalau kita tidak mengimani dengan sempurna, tentunya ketika kita tidak mengimani secara sempurna, ya tentunya surat ini tidak bisa memberikan efek yang kita inginkan ketika kita mengimaninya secara tidak sempurna. Jadi efek dari sebuah kata asy-syafiyah, yaitu penyembuh, itu sangat tergantung pada proses keimanan kita. Bagaimana kita mengimani surat Al-Fatihah ini pada kehidupan iman kita. Karena keimanan sangat mempengaruhi bagaimana hasil yang kita peroleh. Tentunya kan kalau dalam bahasa kedokteran, kita jabarkan sedikit. Dalam bahasa kedokteran, terkadang ada sebuah kata yang disebut dengan sebuah kata sugesti. Sugesti itu terkadang bisa memberikan efek yang luar biasa. Ada pasien sebelum datang ke dokter, dia sudah mensugesti dirinya. Kalau ketemu dokter, insya Allah sembuh. Ada pasien yang mensugesti dirinya secara tidak langsung, kalau disuntik, insya Allah sembuh. Maka akhirnya betul, baru ketemu dokter, sudah sembuh. Baru disuntik, sudah merasa jauh lebih baik. Itu namanya sugesti. Sugesti ini tentunya di bawah levelnya mengimani. Karena kalau kita mengimani, maka jauh lebih tinggi daripada sekedar level sugesti.
Dan ini sangat mempengaruhi bagaimana khasiat yang dimiliki pada setiap doa, pada setiap obat sunnah yang kita minum, pada setiap surat yang kita dapatkan keutamaannya, sangat terpengaruh dan sangat dipengaruhi dengan keimanan kita kepada apa yang kita dapatkan pada ilmunya. Nah, sekali lagi ya, itulah yang kita harus paham. Saya memiliki sebuah kisah nyata. Bagaimanapun kalau kita yakin ya kita betul-betul akan diberikan oleh Allah sesuai dengan prasangka kita. Makanya kita mendapati ada sebuah riwayat, Allahu inda dhanni abdi. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan prasangka hambanya. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi sekitar 8 tahun atau sekitar 9 tahun yang lalu ketika ibu saya mendiang masih hidup. Ya, mungkin sekitar 9-10 tahun yang lalu. Pada saat itu kami bertempat tinggal di Pamulang. Pada satu waktu saya mendapati habis pulang dari kajian di waktu malam. Saya mendapati kakak saya yang pertama namanya Mas Yusar. Beliau dalam kondisi pucat wajahnya, lalu beliau muntah-muntah. Muntahnya itu di banyak tempat. Dan beliau tentunya karena kondisi cerebral palsy, sulit untuk mengkondisikan selayak orang normal. Jadi beliau muntah di sini, terus jalan sebentar muntah lagi. Saya ketika baru pulang, saya dalam kondisi kaget. Ada apa yang terjadi dengan kakak Mas Yusar ini? Saya tanya sama ibu, saya tanya sama bapak, tadi makan apa kok sampai Mas Yusar muntah? Saya masih ingat jawaban yang disampaikan oleh ibu. Ibu mengatakan, kami tadi makan ayam bakar taliwang. Saya makan, bapak juga makan, Mbak Risma, kakak saya, adik perempuan dari Mas Yusar juga makan, termasuk Mas Yusar. Semuanya makan, tapi tidak ada yang muntah kecuali Mas Yusar. Jadi ibu tidak muntah, bapak tidak muntah, Mbak Risma tidak muntah, tapi Mas Yusar muntah. Muntah lagi gitu. Dan akhirnya beliau saat itu saya khawatir terjadi apa-apa. Saya mengatakan kepada bapak supaya beliau kita bawa ke klinik di depan komplek yang buka 24 jam. Naik motor kami, saya, Mas Yusar ditaruh di tengah dan ada bapak. Kami pergi ke klinik di depan komplek. Ternyata dikatakan bahwasanya mungkin ada keracunan, dikasih obat. Lalu pulang. Obat ini belum sempat kami minumkan. Lalu ketika kami sedang membersihkan bekas-bekas dari muntahan beliau, saya sama bapak, maka pada saat itu pandangan saya tertuju kepada sebuah kitab. Kitab itu adalah Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Ala Hurufil Hijaiyah, ensiklopedia adab dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dari A sampai Z. Maka seketika pada saat itu saya teringat bahwasanya adabnya dan sunnahnya ketika ada yang sakit, kita disunahkan untuk berwudu, kita disunahkan untuk mengusapkan bekas air wudu ke bagian orang yang sakit, kita disunahkan untuk membacakan Al-Quran, kita disunahkan untuk membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada saat itu. Ketika saya melihat kitab itu, langsung saya teringat kepada ilmu yang saya baca pada kitab itu. Saya langsung berkata sama ibu, Bu, kita wudhu dulu yuk. Pernah kan saya sampaikan tentang bagaimana kita kalau merawat orang sakit. Ibu saya langsung ingat, oh iya, saya wudhu, ibu wudhu. Kemudian kita mengusapkan bekas air wudhu kita ke tubuhnya Mas Yusar, terutama ke perutnya. Lalu ibu membacakan 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing 3 kali dibaca dan diusapkan ke bagian tubuhnya Mas Yusar. Saya saat itu membaca yaitu dari surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah. Belum sampai ayat yang ke-20 yang saya ingat pada saat itu, ternyata Mas Yusar tertidur, pulas dia. Pagi harinya kami ada kajian subuh. Saya tidak bisa meng-cancel secara mendadak dan tiba-tiba saya harus berangkat. Lalu saya berpesan sama ibu, Bu, saya kaji subuh dulu. Nanti saya agak pendekkan kajiannya. Nanti tolong ya diupdate perkembangan dari Mas Yusar. Ibu saya lalu berkata, ya Nang, hati-hati di perjalanan. Ya, saya pergi. Dalam perjalanan saya mengisi kajian, saya agak kepikiran dengan Mas Yusar. Khawatir kalau terjadi apa-apa. Ternyata setelah kajian saya selesai, telepon saya tidak berdering. Lalu setelah selesai, langsung saya menelpon di rumah. Dan ternyata ibu saya mengatakan, Masmu sudah bangun, sudah seger, tidak muntah-muntah, sudah baik, sudah minum, dan sudah makan cemilan. Masya Allah ya. Lalu saya segera pulang.
Saya masih ingat itu, ketika baru pulang, saya diperintahkan oleh ibu sujud syukur, nak. Saya langsung sujud syukur. Pada saat itulah beliau berkomentar, apa yang kita yakini, maka itulah yang diberikan oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus memahami betul bahwasanya surat Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syafi'u. Sesungguhnya surat Al-Fatihah disebut dengan surat penyembuh. Tapi kekuatan Syafi, kekuatan penyembuhan ini sangat tergantung dengan pola keimanan kita kepada Al-Quran dan keimanan kita kepada surat ini. Karena bagaimanapun kalau kita tidak yakin, mungkin karena kita masih ragu, ada keraguan-raguan di dalam hati kita, maka itu sangat mempengaruhi bagaimana surat ini ketika kita baca. Dan kita tidak mendapatkan khasiatnya. Makanya sebelum kita mentadaburi, lalu kita mengungkapkan khasiat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, mari sama-sama sejenak kita berpikir, kita merenung sejenak bahwasanya apa yang kita lihat dan apa yang kita dapatkan pada surat Al-Fatihah itu pada dasarnya betul-betul turun dari sisi Allah, dan kita harus yakin 100%, bahkan 1000%, bahwasanya surat ini merupakan surat yang memiliki keutamaan, surat yang memiliki kemuliaan yang begitu besar, dan keimanan kita kepada surat ini sangat-sangat menentukan bagaimana khasiat itu kita peroleh dan kita dapatkan. Nah, silahkan masing-masing seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini mengambil waktu 1 menit. Kita mencoba memberikan narasi kepada pikiran kita dan hati kita. Ini adalah surat yang agung sekali, sampai ditempatkan oleh Allah menjadi surat yang pertama. Nah, sekarang mari kita sejenak merenungkan, berdialog dengan hati kita, dan merasa kita di hadapan Allah. Dan bagaimana kita merasa diajak bicara dengan surat ini. Sembari kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita harus hadirkan hati kita, ya. Karena surat yang akan kita bahas ini surat yang memiliki keutamaan dan keagungan yang sangat besar, maka kita betul-betul menghadirkan hati kita pada surat ini. Supaya kehadiran hati kita pada surat ini menghadirkan sebuah keimanan, dan keimanan sejatinya jauh lebih tinggi daripada urusan sugesti. Ketika kita sudah hadir keimanan pada surat ini, maka sesungguhnya surat ini, sebagaimana namanya, surat ini menjadi surat Al-Kafiyus Syafi, yaitu adalah surat yang mencukupi dan surat yang menyembuhkan. Karena surat ini bukan hanya menjadi obat, tapi bisa menyembuhkan. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Setelah kita mencoba untuk menata kembali hati kita dan kembali menghadirkan hati kita untuk menghadirkan kembali tentang surat Al-Fatihah, maka sekarang mari kita bedah. Ya, sekarang mari kita bedah dan mari kita perhatikan dan kita telisik. Apa sih khasiat yang dimiliki oleh surat ini? Imam Ibnu Qayyim, beliau menyampaikan di dalam sebuah riwayat, yaitu di dalam kitab Madarijus Salikin. Di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan,
Sering sekali aku mendengar guruku, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan iyyaka na'budu, yang artinya kepadamu kami menyembah, merupakan obat dari penyakit riya. Iyyaka nasta'in, kepadamu kami meminta pertolongan, merupakan obat dari kesombongan. Maka iyyaka na'budu dapat menghilangkan penyakit hati dengan mengingatkan seseorang hamba untuk senantiasa ikhlas di dalam setiap ibadah yang dia lakukan, semata-mata mengejar kemuliaan di sisi Allah. Wa iyyaka nasta'in, untuk menyadarkan kita bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini bukan karena kehebatan kita, tapi karena semata-mata pertolongan Allah. Jadi yang pertama, disinilah kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya surat Al-Fatihah itu merupakan salah satu surat yang mana, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengambil contoh dari gurunya. Bahwasanya iyyaka na'budu sering dibaca oleh gurunya, Syekhul Islam, karena iyyaka na'budu itu supaya mengkondisikan dan menyadarkan hatinya, dan membangunkan hatinya bahwasanya hidupnya dia dan ibadahnya itu hanya semata-mata untuk menjemput keridhaan dari Allah. Iyyaka na'budu, hanya Engkau kami menyembah. Kami menyembah bukan karena duit, kami menyembah kepadamu bukan karena harta, kami menyembah kepadamu bukan karena jabatan, kami menyembah kepadamu bukan karena finansial, tapi kami menyembah itu hanya kepadamu, ya Allah. Ini sekaligus pula untuk mengingatkan hati kita. Kita ini beribadah bukan karena dunia. Kita beribadah bukan karena harta yang kita ingin peroleh dan kita ingin jaga. Kita beribadah bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, bukan. Tapi ketika kita sering mengulang kata iyyaka na'budu, mengingatkan kita, menyadarkan kita, membangunkan hati kita bahwasanya ibadahmu, seluruh ketaatan yang kamu lakukan, seluruh ibadah yang kamu kerjakan semata-mata adalah untuk menjemput ridhanya Allah di balik setiap ibadah, karena ibadahmu merupakan ikhtiar untuk mendapatkan, karena ibadahmu merupakan ikhtiar untuk menjemput rahmatnya Allah. Ya. Itu dengan kita membaca iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya kita tentunya paham. Disebutkan kata nasta'in setelah kata na'budu, kata para ulama adalah kenapa ada kata meminta pertolongan diletakkan setelah kata ibadah. Karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu tidak akan bisa lahir dari kehidupan kita sampai kita mendapatkan pertolongan secara sempurna dari Allah. Jadi ketaatan kita, ibadah kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang kita kerjakan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi kita bisa ngaji, kita bisa menutup aurat, kita bisa punya ketaatan kepada suami, kita bisa punya kebaikan kepada istri. Semua rangkaian dari ketaatan dan ibadah yang kita lakukan bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata karena pertolongan Allah. Makanya disinilah kita akhirnya paham, bukan kita yang hebat, tetapi Allah lah yang hebat ketika menolong setiap makhluknya. Dan itulah diantara yang kita pahami ketika kita mengerti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Makanya disinilah akhirnya Syekhul Islam, sebagaimana testimoni yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya ketika seseorang sering mengulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan menjadikan hatinya yaqdhah. Hati itu ada dua sebenarnya. Ada hati yang yaqdhah, ada hati yang yamut atau yanam. Yanam ataupun yamut. Ada hati yang terjaga, ada hati yang tidur atau mati. Hati yang terjaga dan tertidur, hati yang tertidur ataupun hati yang mati, maka pada dasarnya dia memiliki banyak penyakit-penyakit berat pada kejiwaannya. Mungkin dia menjadi orang narsistik, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang dengan berbagai mungkin penyakit-penyakit mental illness mungkin bisa didapatkan olehnya. Karena bagaimanapun sebuah penyakit yang kita peroleh juga merupakan bagian dari kesalahan yang kita kerjakan. Ya. Makanya ketika kita memahami itu kondisi hati yang tidur atau kondisi hati yang mati, ada kondisi hati yang disebut dengan kondisi hati yaqdhah, hati yang hidup, hati yang terjaga. Dan hati yang terjaga itu adalah hati yang tahu betul bahwasanya ibadah yang dia kerjakan dan dia lakukan itu semata-mata karena pertolongan Allah.
Makanya tidak usah sombong pada ibadah dan tidak usah sombong pada ketaatan yang kita lakukan. Toh ibadahmu, ketaatan saya, ibadah saya pun juga merupakan bagian dari pertolongan Allah yang besar pada kehidupan saya, bukan karena kehebatan kita semuanya. Makanya betul sebagaimana yang sering saya ulang-ulang di banyak kesempatan. Orang yang sombong dengan harta itu tercela. Orang yang sombong dengan jabatannya itu tercela. Tapi orang yang sombong dengan ibadahnya dan ilmunya itu yang paling tercela di dalam deretan kesombongan. Karena sesungguhnya kalau ada orang yang sombong dengan ibadahnya dan ilmunya, itu menjadi sangat tercela. Karena satu, ibadah itu pun juga terjadi dan terwujud semata-mata karena pertolongan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu pun belum tentu diterima oleh Allah sampai betul-betul kita menghadirkan keikhlasan. Makanya disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasanya kita ini ketika mendapati khasiatnya surat Al-Fatihah, salah satu di antara khasiat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, surat ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, terutama pada dua penyakit hati yang berat, yaitu riya, cinta dunia di dalam beribadah, dan sombong di dalam apa yang telah dia kerjakan di dalam hidup. Makanya siapapun orang yang merasa hatinya, siapapun di antara kita yang merasa diuji dengan riya, diuji dengan kesombongan, diuji dengan cinta kepada dunia sampai merelakan ibadahnya untuk urusan dunia, maka tidak ada penyembuh yang harus dia lazimi. Penyembuh itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang terus dia ucapkan, dia ulang-ulang sembari dia berikan makna pada kata-kata itu supaya kata-kata itu hidup ketika diucapkan lisan dan masuk pada rongga hati dan pucuk jiwanya. Ini penting. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika kita merasa bahwasanya kita sedang terjangkiti sebuah keinginan untuk riya, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu ya Allah, iyyaka na'budu. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Ketika seseorang lagi khawatir bahwasanya apa yang dilakukan ini bukan karena Allah, tetapi karena sebuah materi yang pengen dia peroleh dan sebuah finansial yang pengen dia peroleh, maka dia mengucapkan iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seseorang terjangkiti, lagi rawan terjangkiti dengan sebuah kesombongan atas ibadah dan atas ketaatan yang telah dia kerjakan, maka dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka itu sejatinya bisa untuk menjadi penyembuh di dalam kehidupan hati kita. Dan tentunya kita harus paham menyembuhkan hati kita itu sangat prioritas pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya menyembuhkan hati berarti kita menyembuhkan mesin penggerak di dalam kebaikan. Mesin itu kalau dia rusak tidak akan bisa menghasilkan produk. Mesin di dalam kehidupan kita itu hati kita. Produk dari mesin yang bernama hati menghadirkan produk-produk amal solih. Kalau mesinnya rusak, maka tidak bisa untuk memberikan sebuah produk. Terhenti produktivitas sebuah perusahaan ketika mesinnya rusak. Maka ketika kita mengetahui kedudukan hati sebagaimana mesin produksi yang melahirkan produk, berarti menyembuhkan hati itu merupakan sebuah prioritas yang besar. Karena hati kita itu di sisi yang lainnya bukan sebagaimana mesin atau produk ya, atau mesin bukan sebagaimana mesin semata,
Tapi hati kita di sisi yang lain diibaratkan bahwasanya hati itu sebagaimana imunitas tubuh. Kalau kita bicara imunitas tubuh, tidak membahayakan bakteri ataupun virus selama imunitas kita memang pada kondisi yang baik. Masih ingat nggak kita di awal-awal pandemi? Di awal-awal pandemi, kita sering sekali mendapati penjelasan dari para tenaga medis ketika banyak manusia, banyak masyarakat khawatir dengan COVID. Maka tenaga medis selalu berkata, sebenarnya COVID ini tidak terlalu membahayakan selama kita memiliki imunitas tubuh yang bagus. Karena bakteri dan virusnya tidak akan membahayakan. Tapi dengan satu kondisi dan syarat, imunitas tubuhnya itu harus baik. Kalau imunitas tubuh itu baik, maka setiap bakteri dan setiap virus itu yang datang mendarat ke tubuh, maka dipecah itu kekuatannya oleh imunitas tubuh kita. Sama, kehidupan itu pasti memperjumpakan kita dengan beban masalah. Tidak akan membahayakan beban masalah pada kehidupan kita selama kita memiliki hati yang sehat. Karena hati yang sehat itu menguraikan beban. Sehingga beban itu tidak terasa berat, tetapi justru terasa ringan ketika kita memiliki hati yang sehat. Makanya menyembuhkan hati kita, supaya hati kita mampu satu persatu penyakitnya itu tersembuhkan. Maka orang yang menyembuhkan hatinya pada dasarnya sedang memberikan kesehatan kepada fisiknya. Karena seluruh penyakit-penyakit fisik ada kaitannya erat dengan penyakit-penyakit hati. Itu kata para tenaga medis hari ini. Saya ulang kembali. Orang yang menyembuhkan penyakit hatinya, itu pada dasarnya dia sedang memberikan kesehatan plus kepada fisiknya. Jadi kalau kita menyembuhkan hati kita, ini sebenarnya kita sedang memberikan kualitas kesehatan untuk tubuh kita. Karena seluruh penyakit-penyakit fisik itu selalu ada kaitan erat dengan penyakit hati. Ya, dari jantung, dari diabetes, dan semuanya. Makanya kita sering menjumpai kan perkataan dokter kalau sedang mengobati pasien, selalu perkataan pertama setiap dokter itu adalah jangan terlalu stres, jangan terlalu banyak pikiran. Itu yang dikatakan dokter pertama kali. Kenapa? Kalimat yang disampaikan oleh dokter yang pertama kali sebelum memberikan obat, selalu dokter mengatakan jangan stres. Karena hati dan pikiran yang stres itu mengakibatkan semua akan merasakan dampak dari hati dan pikiran yang stres. Makanya ketika mengkondisikan hati kita normal, maka sebenarnya kita sedang memberikan peredaran darah yang positif yang akan membawa pula kesehatan untuk fisik kita. Makanya disinilah kita akhirnya paham khasiat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah begitu besar. Dan ini merupakan sebuah surat yang senantiasa dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika beliau melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka beliau menjumpai dan beliau mendapati bahwasanya Ibnu Taimiyah itu sering sekali mengucapkan kata iya karena butuh untuk menghadirkan keikhlasan pada hatinya. Dan beliau sering sekali mengucapkan iya karena stain untuk menghilangkan kesombongan-kesombongan yang ada pada dirinya. Karena kesombongan ibadah itu kalau sudah muncul itu berbahaya. Orang kalau sudah sombong, dia akan terpedaya dengan ibadahnya. Dan orang yang terpedaya dengan ibadahnya adalah salah satu penyebab jauhnya seseorang dari pertolongan Allah. Kalau sudah merasa ujub dengan ibadah. Makanya kalau kita sering bertanya, Ustadz, saya sering sekali mendengar di taman-taman ilmu, ulama-ulama yang sholatnya sampai bertahun-tahun, ada yang hafal Quran, tapi ternyata matinya murtad. Penyebabnya kenapa sih? Bukankah mereka adalah orang yang sholih, orang yang taat, tapi kenapa di akhir kehidupan mereka banyak diceritakan ada di antara mereka yang murtad? Itu kenapa? Padahal mereka rajin ibadah. Salah satu jawaban, ketika kita pernah menjumpai ada seseorang, misalkan yang diceritakan Imam Qurtubi, muadzin di depan, tapi akhirnya murtad, itu bisa jadi dia merasa ujub dengan amal yang telah dia lakukan. Ketika sudah merasa ujub, terpesona dengan pribadinya dalam ketaatan itu, maka terpesona itu membuat seseorang terpedaya dan mudah terpeleset dan tentunya jauh dari rahmatnya Allah. Karena orang itu sudah menyandarkan dirinya bukan kepada Allah, yang sejatinya dia adalah fuqara kepada Allah, tapi dia justru sombong di hadapan Allah.
Makanya Allah kan sudah menyampaikan kepada kita pada surat Fatir ayat 15, antumul fuqara ilallah. Antumul fuqara ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Kalian itu fakir kepada Allah. Allah lah yang maha kaya dan Allah yang terpuji. Makanya kesombongan itu ketika sudah mulai muncul, itulah yang menjadikan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tiba-tiba kita ngaji, ngelihat ada teman kita nggak ngaji, lalu kita merasa lebih baik dari apa yang dia lakukan, iyyaka nasta'in. Kamu sampai hari ini, pada taraf yang kamu dapatkan hari ini, ketika kamu ngaji, ketika kamu ikut kajian, ketika kamu nutup aurat, ketika kamu senang dengan kajian, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi karena hebatnya Allah ketika menolong setiap hamba yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Jadi tidak ada yang disombongkan. Dan setan itu paling senang bagaimana menjadikan manusia itu bisa sombong dengan pencapaian ibadah yang telah dia raih. Karena setan tahu kalau orang sudah rajin ibadah, dosa-dosa sudah sulit untuk dijadikan sebagai umpan bagi dia untuk terperosok kepada dosa itu. Maka setan tidak lagi menjadikan dosa sebagai umpan kepada orang yang rajin ibadah. Yang dilakukan setan itu apa? Bagaimana hatinya merasa ujub dengan ibadah. Makanya terapinya membaca iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya bisa baca kitab, saya bisa dakwah, saya bisa ngaji, saya bisa mengumpulkan orang, saya bisa ngajak orang. Iyyaka nasta'in, karena pertolongan-Mu ya Allah. Dan itu bisa menterapi hati kita dari penyakit hati. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. Fahamaltul huda sadiqan fil madan. Makanya saya ingat ya, Bapak dan Ibu pernah mendengar kisah yang pernah saya sampaikan. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah begini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu pernah beliau ketika sakit berat, belum sampai pada taraf sakaratul maut. Beliau baru sampai pada sakit yang berat. Ketika beliau pada saat sakit yang berat, maka beliau itu tiba-tiba berkata, hush, pergilah kalian. Yang menjadikan anaknya Abdullah yang saat itu sedang membacakan kalimat-kalimat thayyibah kepada bapaknya ikut kaget dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya ketika bapaknya mengusir dia. Setelah agak ringan gitu, setelah agak mendingan kondisi pada saat itu, maka anaknya berkata, "Kenapa tadi engkau mengusirku, wahai bapakku?" Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengusirmu, nak. Tadi ada dua setan yang datang di sebelah kananku dan setan yang datang di sebelah kiriku. Dua-duanya ini lalu mengingatkan tentang pencapaian ilmu dan pencapaian ibadah yang telah aku lakukan di sepanjang hidup, supaya menjadikan aku sombong dengan apa yang telah aku peroleh. Maka aku mengusir mereka, supaya mereka tidak berhasil menjadikan aku sombong dengan apa yang telah aku lalui." Masya Allah. Jadi disitulah kita akhirnya memahami, Masya Allah ya, berarti ayat ini penting. Dan memberikan perhatian, maintenance kepada hati kita, supaya hati kita pada kondisi yang sehat, itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Maka banyak-banyaklah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu.
Kapan kita mengucapkan itu, Ustaz? Ketika kamu khawatir ibadahmu hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Kapan kita mengucapkan iyyaka na'budu? Ketika kamu khawatir bahwasanya ibadahmu hanya ingin mendapatkan dunia. Iyyaka nasta'in, kapan kita mengucapkan? Ketika kita khawatir bahwasanya kita sombong dengan apa yang telah kita gapai dan ketaatan yang kita dapatkan hari ini. Maka pada dua kondisi itulah kamu banyak mengulang-ulang ayat iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Itu yang kita pahami. Maka disinilah kita mendapati bahwasanya surat Al-Fatihah yang pertama itu menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Yang kedua, di antara khasiat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah untuk kita pahami betul, bahwasanya surat Al-Fatihah juga berfungsi untuk menjadi penyembuh penyakit badan atau penyakit fisik. Mari kita membaca di dalam keterangan yang disampaikan dari keterangan Abu Sa'id Al-Khudri. Ada sekelompok sahabat di dalam perjalanan melewati satu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung itu enggan untuk menjamu mereka. Penduduk kampung itu lantas berkata kepada para sahabat yang mampir itu, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah pembesar kampung kami yang tersengat dengan binatang dan juga demam? Maka di antara para sahabat yang ada itu lalu berkata, iya ada. Lalu ia mendatangi pembesar kampung itu, lalu dia meruqyahnya dengan membacakan surat Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah, setelah dibacakan surat Al-Fatihah, maka pembesar kampung itu dengan izin Allah sembuh. Ya. Maka pembesar kampung itu sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Tetapi dia enggan menerima. Ya. Lalu mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan dan bercerita. Jadi para sahabat itu saking hati-hatinya kalau menerima sesuatu itu mereka bertanya dulu kepada Nabi tentang status dari apa yang mereka terima. Mereka berkata, ya Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Lalu Rasulullah berkata dan tersenyum kepadanya, bagaimana engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, artinya itu komentarnya Nabi. Lalu Nabi bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potong juga untuk saya dan mari dan bagikan untuk kalian semuanya. Di situ kita menjumpai bahwasanya pembesar kaum dalam satu riwayat yang disampaikan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita menjumpai bahwasanya ada penduduk kampung yang mereka tersengat binatang dan juga demam. Ini kan penyakit fisik. Tapi ternyata ketika dibacakan oleh salah satu sahabat yang tidak dijelaskan nama beliau pada hadis ini, ternyata dengan izin Allah sembuh dan Nabi tidak mengingkari. Kalaulah yang dilakukan sahabat ini salah, tentunya Nabi akan mengingkari. Tentunya Nabi akan mengingkari. Tapi Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat ini ketika sahabat ini meruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Berarti kalau Nabi tidak mengingkari, ini berarti takrir, ketetapan dari Nabi. Berarti ketetapannya adalah betul-betul bahwasanya surat Al-Fatihah itu merupakan penyembuh. Bukan hanya pada penyakit hati, tetapi juga pada penyakit fisik. Ini semakin kuat ketika Imam Ibnu Qayyim menceritakan sebuah testimoni. Jadi ketika sudah ada dalam riwayat Bukhari Muslim dari Sa'id Al-Khudri, maka dari Imam Ibnu Qayyim juga ada. Maka di Makkah muddah. Ya. Saya pernah tinggal di Mekah, lalu aku jatuh sakit. Ya, tentunya kita paham ya, orang yang tinggal di Mekah dan Madinah itu harus beradaptasi dengan hawanya yang terkadang ekstrim, cuaca yang terkadang ekstrim. Aku pernah menginap di Mekah selama beberapa waktu dan lalu aku jatuh sakit. Aku tidak mendapati satu tabib pun, wala ajidu tabiban. Saya nggak mendapati dokter atau mendapati tabib. Fakuntu u'alij nafsi bil Fatihah. Maka tidak ada yang aku lakukan ketika aku tidak menjumpai ada dokter yang aku bisa berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada diriku. Fakuntu u'alij nafsi. Maka saya menyembuhkan diriku bil Fatihah dengan membaca Al-Fatihah. Maka ketika aku membaca diriku dengan Al-Fatihah, aku terus membaca surat Al-Fatihah dan aku mendapati perubahan yang sangat menakjubkan pada diriku. Maka semenjak saat itu, kuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Maka semenjak saat itu,
Aku memberikan saran kepada setiap orang yang mengeluh terhadap penyakitnya supaya dia membaca Al-Fatihah. Dan dengan izin Allah, ketika dibacakan surat Al-Fatihah itu, dengan izin Allah mereka sembuh dengan cepat. Ini termasuk salah satu riwayat yang disampaikan di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Berarti di sini kita menjumpai dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri dan riwayat yang datang dari Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya Al-Fatihah itu termasuk salah satu surat yang memberikan efek besar bagi kesembuhan. Makanya kan kita masih ingat gak di pertengahan pandemi ada beberapa orang yang terkena COVID dan salah satu terapi yang mereka lakukan itu banyak mengulang-ulang membaca Quran. Karena itu menimbulkan getaran. Yang getaran itu tidak bisa dilihat kecuali dengan alat-alat yang super canggih. Maka itu yang akan menyembuhkan. Makanya itulah yang kita dapati dari testimoni seorang laki-laki solih, yaitu adalah Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim. Maka beliau itu membaca surat itu sebagaimana keterangan yang kita jumpai dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti salah satu di antara cara yang kita lakukan ketika kita mendapati diri kita sakit, itu adalah dengan kita membaca Al-Fatihah terus diulang-ulang. Ketika kita sakit, kita membaca A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka surat-surat di dalam Al-Qur'an termasuk di dalamnya surat Al-Fatihah, seluruh ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fatihah itu nama lainnya adalah surat ruqyah, surat penyembuh juga, asy-syafiyah. Maka itu bisa memberikan sebuah kesembuhan dengan izin Allah. Ketika kita betul-betul meyakini surat ini, ya harus yakin kepada surat ini. Makanya kalau kita memahami di dalam dunia penyembuhan, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, emang boleh kita menggunakan surat-surat itu untuk kesembuhan? Boleh. Nanti kayak dukun dong, Ustadz. Beda. Kalau dukun, mereka bersandar kepada jampi-jampi. Yang mana jampi-jampi itu memuja dan mengarah kepada setan. Tapi kalau dengan Quran, itu datang dari Allah. Dan kita boleh menggunakan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, baik itu di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi, untuk menjadi media dan wasilah untuk menyembuhkan penyakit kita. Makanya kita mendapati ada satu doa, A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna itu ya ayat, dan kalimat Allah yang sempurna itu ya doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah dari segala keburukan makhluk yang ada. Jadi bertawassul, jadi berwasilah dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan berwasilah dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Hadis, itu pada dasarnya diperbolehkan. Dan itu bisa memberikan kepada kita sebuah kesembuhan kepada kita. Selama betul-betul kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita harus pahami. Jadi kita harus betul-betul yakin gitu. Dan ini merupakan salah satu di antara yang dicontohkan dan disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW. Makanya tadi di awal saya mengajak supaya kita memberikan hati, menghadirkan hati kita terhadap surat Al-Fatihah. Dan setelah kita menghadirkan hati kita kepada surat Al-Fatihah, kita akhirnya mengerti betapa besarnya khasiat yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري
وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Jadi kalau boleh ditanya, Ustadz, apa saja sih surat yang kalau kita sakit, yang apa saja sih tuntunan sunnah kalau kita sedang merasakan sakit pada tubuh kita? Membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kita tiupkan, lalu kita usapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Atau dengan kita membasahi telunjuk kita. Basah ini, lalu kita tempelkan tanah, lalu pada ujung telunjuk kita ini sudah nempel tanah, kita usapkan ke bagian tubuh yang terasa sakit. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Mari kita bedah artinya. Bismillah, dengan nama Allah. Turbatu ardina, tanah bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan sebagian air ludah kami. Bi'idni apa? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Menyembuhkan sebagian penyakit sebagian dari kami. Itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah itu terkadang kalau beliau sakit membaca 3 surat itu lalu diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian tiup. Yakin kita. Usap ke bagian yang sakit. Ya Allah. Atau yang kedua, membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Bismillahi turbatu ardina, bismillah dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah sebagian dari kami, dengan sebagian aludah kami, menyembuhkan sebagian yang sakit di antara kami. Lalu tempelkan ujung telunjuk yang basah itu ke permukaan tanah, lalu usapkan ke bagian tubuh yang sakit. Itu juga dilakukan di dalam kulturnya sunnah ketika mencoba untuk menyembuhkan penyakit. Atau yang ketiga, membaca Al-Fatihah diulang-ulang terus. Sebagaimana itulah kesaksian dan testimoni yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Makanya ini pula kita harus dimulai dari sebuah keyakinan. Harus yakin betul ini. Kita harus yakin betul terhadap surat ini. Makanya kita lihat ya bagaimana seorang Ibnu Taimiyah menderita sakit. Tidak ada tabib, tidak ada dokter. Dan beliau mengobati dirinya dengan membaca Al-Fatihah. Dan ternyata dengan izin Allah sembuh. Sekarang mari kita dudukkan secara akal, secara logika. Kok bisa membacakan Al-Fatihah itu sembuh? Mungkin apa yang kita pelajari pada hadis ini, bagi mereka yang tidak menjadi penuntut ilmu dan mereka mungkin tidak paham tentang referensi sunnah, mungkin bagi mereka membingungkan, gimana bisa sembuh?
Ya, padahal cuma membacakan itu. Lalu mereka beranggapan sembuh itu ya harus ada obatnya, harus ada yang dimasukkan ke tubuh, harus ada yang memproses di dalam tubuhnya, baru itu bisa sembuh. Tapi kalau dibacakan kok bisa sembuh? Nah, sekarang mari kita jawab kalau ada orang yang berkata semacam ini. Bagi orang yang beriman, satu yang kita harus pahami. Yang memberikan kita sakit adalah Allah. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan itu kecuali adalah Allah. Makanya kita membaca fa'idha maritu fahuwa yashfin. Sesungguhnya ketika aku sakit, maka hanya Allah yang menyembuhkan. Maka Allah lah yang menyembuhkan. Berarti sakit dan kesembuhan itu hak prerogatifnya Allah dan itu berada di tangannya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sakit dan sembuh itu ada di tangannya Allah dan berada pada kehendaknya Allah, maka tentunya ketika kita menggunakan kalamnya, menggunakan wahyunya yang Allah turunkan, dan Allah cintai setiap wahyu yang Allah turunkan itu, maka ini bisa menjadi sebuah perantara untuk meminta kesembuhan di sisi Allah. Karena kalau Allah sudah meridhoi, apa yang bisa menghalangi keridhaan Allah kalau sudah Allah memberikan sebuah keberkahan? Surat Al-Fatihah ini ibaratnya merupakan sebuah perkara yang bisa menjadikan kita dimudahkan untuk menjemput kesembuhan. Karena apa? Karena surat Al-Fatihah turun di sisi Allah. Dan ketika kita mengimani surat ini, berdasarkan keimanan yang kita berikan pada surat ini, maka insya Allah berdasarkan itu pula dan sebesar itu pula Allah akan memberikan kepada kita kesembuhan. Karena apa? Yes. Terkait pada poin yang pertama, sakit dan sembuh itu kan memang miliknya Allah. Lalu ketika kita membaca suatu surat yang Allah cintai, dan Allah itu pemilik sakit dan kesembuhan, dan kita membaca surat yang Allah cintai, di mana surat ini juga diturunkan untuk menjadi penyembuh sebagaimana keterangan para ulama, maka korelasinya kuat banget. Korelasinya ini kuat sekali. Kita membaca satu surat yang Allah cintai, di mana Allah yang kita cintai, itu yang memiliki sakit dan memiliki kesembuhan kepada setiap makhluknya. Jadi korelasinya itu kuat. Jadi korelasinya itu kuat. Makanya dengan itulah yang menjadikan kita tidak perlu ragu. Kita harus yakin gitu. Kalaupun kita belum mendapatkan kesembuhan, walaupun kita melazimi, berarti ada satu hikmah yang lebih besar yang Allah ingin berikan untuk kita. Tapi tetap kita harus yakin kepada Allah. Harus yakin kepada Allah. Ada tadi siang, ada seorang jamaah yang bercerita bahwasanya beliau pernah menderita kanker tiroid. Sebenarnya harus dioperasi. Tapi Masya Allah saat itu dia tidak menggunakan obat kimia. Dia hanya minum habatus sauda, diminum. Terus dengan izin Allah, kanker tiroidnya hilang. Dengan izin Allah. Disitulah kita harus yakin. Hidup itu harus berdiri di atas janji-janjinya Allah. Hidup itu ketika kita beragama, itu harus yakin kepada setiap janji-janjinya Allah. Dan keyakinan kita kepada janjinya Allah itu harus lebih besar daripada keyakinan kita kepada manusia. Kalau ada seorang pasien yakin kepada dokter bahwasanya dokter itu bisa menyembuhkan dengan izin Allah, kenapa kita tidak bisa yakin langsung kepada setiap wahyu dan setiap surat yang Allah turunkan, di mana secara keilmuan terbukti bahwasanya dia dinamakan sebagai penyembuh. Jadi ini harus betul-betul kita sadari dengan sesadar-sadarnya. Karena interaksi kita kepada surat ini sangat tergantung. Interaksi kita kepada surat ini dan efek dampak yang kita dapatkan dari surat ini sangat tergantung. Sangat tergantung bagaimana kita mengimani surat ini. Makanya saya fokus ya kepada apa yang saya sampaikan di sini. Saya fokus pada apa yang disampaikan di sini, bahwasanya inilah yang saya ingin bangun. Khasiat ini saya sampaikan pertama kali supaya kita harus betul-betul yakin dulu. Khasiat akan kita peroleh berdasarkan keyakinan yang kita berikan kepada surat ini. Nah, inilah kita baru membahas khasiatnya surat Al-Fatihah. Jadi ternyata surat Al-Fatihah memberikan kepada kita sebuah makna yang sangat dalam ya. Bahwasanya surat Al-Fatihah itu memberikan makna kepada kita. Surat Al-Fatihah itu memiliki khasiat menyembuhkan penyakit hati. Surat Al-Fatihah memberikan kepada kita khasiat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit fisik pada diri kita. Berikan
keimananmu pada surat ini. Berikan hatimu dan maknanya kepada surat ini. Maka surat ini akan memberikan kepadamu sebesar keimanan dan keyakinan hatimu kepada surat ini. Dan itu juga untuk saya. Masya Allah ya. Kita baru membahas khasiatnya aja sudah Masya Allah merinding kita. Ternyata luar biasa surat Al-Fatihah. Makanya kan betul kalau surat Al-Fatihah ini termasuk surat yang sebenarnya kalau dalam pendidikan anak, jangan pernah diwakilkan mengajarkan surat Al-Fatihah kepada orang lain, guru lain. Pastikan itu kalau nggak ibunya, bapaknya. Karena apa? Surat yang memiliki keistimewaan yang sangat besar itu surat Al-Fatihah. Jangan sampai kita tidak mengetahui. Jangan sampai kita sebagaimana semut yang mati di lumbung padi. Hanya karena kebodohan kita. Masya Allah, inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Senang sekali kita pada kesempatan ini baru membahas tentang khasiat surat Al-Fatihah. Saya membangun dulu sebuah keimanan yang lebih tinggi daripada sugesti kepada surat ini, kisah nyata dari kesembuhan-kesembuhan orang dari ayat yang dibacakan. Lalu kita membaca bagaimana surat ini memiliki keutamaan yang besar, khasiat yang besar sekali untuk kesembuhan penyakit hati dan penyakit fisik yang ada pada diri manusia. Semoga Allah memudahkan kita mengimani setiap kalamnya dan menjauhkan kita dari perangkap setan yang membuat kita ragu terhadap setiap kalam dan wahyunya Allah. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita baru membahas tentang khasiatnya. Ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas keutamaannya. Baru setelah itu kita bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa katanya bismillah dulu? Itu kita bahas. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Senang sekali kita berjumpa pada kesempatan ini bersama dengan seluruh para peserta di tafsir. Silahkan di-share grup tafsir ini supaya bisa menjadi jariah untuk komunitas muslim di Munchen. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mendaftar untuk mengikuti kajian ini yang disajikan secara free untuk seluruh para kaum muslimin dan kaum muslimah. Mumpung kita baru mulai, kajian kita baru 3 kali pertemuan. Dan tentunya saya berharap bahwasanya kajian-kajian ini akan terdokumentasi dengan baik. Jadi bisa diulang-ulang kapan-kapan. Dan tidak ada obat yang paling tuntas dari seluruh penyakit yang kita temukan di dunia kecuali adalah kembali sibuk dengan perkataan Allah. Ini yang dapat kita sampaikan. Saya mohon maaf sekali pada kesempatan hari ini. Saya pada kesempatan hari ini tidak membuka tanya jawab karena sedang ada undur yang menghalangi. Salam untuk seluruh para pengurus di komunitas Munchen di Jerman. Dan silahkan pertanyaan nanti diajukan di grup tafsir. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berikan kelapangan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita berjumpa dan semoga Allah memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mendaftar segera di SISDN atau menjadi donatur. Memberikan hadiah atau memberikan beasiswa kepada saudara-saudara muslim yang lain yang ingin mengikuti tapi terkendala dengan biaya. Mari kita sama-sama memikul beban mencerdaskan kehidupan umat dengan apa yang kita bisa lakukan bersama-sama. Dai yang menyampaikan, orang yang diberikan kelapangan memberikan donasi, orang yang mereka kreatif, mereka memberikan ide kreativitasnya supaya memberikan packaging yang terbaik. Semuanya bisa dilakukan bersama. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت
كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا